adalah vlog pertamanya Resa. Jadi tujuannya ini untuk membalas kebaikan dari rekan-rekanku semuanya, dari Resa Lovers, dari saudara-saudaraku semuanya yang sudah doain Resa dan sudah support Resa selama ini sampai sekarang. Buat kalian semuanya terima kasih banyak yang udah meluangkan waktu untuk bertanya di Instagram ya. Dan sekarang Resa juga meluangkan waktu untuk kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi Resa mohon maaf, cuman bisa beberapa pertanyaan aja ya untuk mewakili dari beberapa rekan-rekan yang udah tanya. Itu, oke? Cekidot. Hai. Oke, ini adalah vlog pertamanya Resa. First vlog. Itu bahasa gaulnya sih. Masih belajar bahasa Inggris juga. Dan ini Resa lagi makan bakso. Saya tahu lah kalau bakso. Pengen seger sih habis hujan juga soalnya. Jadi pengen yang segeran gitu. Bakso panas pedes, asoy. Dan ini vlog kali ini menjawab pertanyaan yang kemarin Resa ajukan di Instagram ya, yang answer question, tanya jawab. Sudah ada sekitar 200 lebih pertanyaan. Lumayan, ada yang lucu, ada yang serius, ada yang konyol, ada yang taulah. Resa udah milih beberapa pertanyaan untuk dijawab. Dan sekarang pertanyaan pertama ada dari Dian Kurnia F dan Diana Pesek. Pertanyaannya adalah, siapa yang mencetuskan pertama kali nama Lawang Sewu? Resa Lawang Sewu. Itu adalah MC orang Jepara, namanya Papi Oncom. Jadi dia ketika itu Resa masih dijemput kan, jadi bareng-bareng sama penyanyi lainnya di travel itu nanya, maksudnya bukan nanya sih, kita mikir enaknya namanya siapa ya? Ya Resa Lawang Sewu aja. Nah langsung klop tuh, langsung dipakai. Jadi namanya Resa Lawang Sewu itu dari MC Jepara. Dan pertanyaan kedua dari akun @timothy_sc_068. Pertanyaannya adalah, kejelekan apa ketika Mbak Resa tidur, apalagi waktu capek banget? Ngowoh. Nggak itu, ya bener. Itu ngoh sama ngorok. Ngiler ya nggak sih? Iya kadang soalnya nggak sadar. Itu kejelekannya itu. Dan pertanyaan yang ketiga dari akun @resali. Sorry. Pertanyaan dari akun @novitaria_resalove. Pertanyaannya adalah, Mbak waktu kecil pernah ngompol nggak di celana waktu di sekolahan? Pernah, waktu TK. Jadi itu gara-garanya udah kebelet banget kan. Cuman mama dicariin nggak ada. Waktu ke toilet takut. Jadi ya udah deh, ngompol aja di celana. 4 dari akunnya @hadinugrohoadi dan Adam Aditya_45. Pertanyaannya adalah, kapan mulai nyanyi umur berapa? Terus ceritain pengalamannya. Mulai nyanyi itu umur 3 tahun. Kebayang gak sih 3 tahun seberapa? Kecil banget ya, kecil banget. Dan itu pengalamannya seneng sih, seneng nyanyi. Emang dari kecil Resa seneng nyanyi. Jadi ketika nyanyi di panggung pun udah seneng gitu, udah happy aja, goyang-goyang. Itu. Pertanyaan kelima dari akunnya @ririn_lestari. Pertanyaannya adalah, gimana sih perasaannya menjadi terkenal seperti sekarang? Rasanya sih seneng. Ya pasti seneng ya, bersyukur banget, puji Tuhan, seneng banget pokoknya. Tuh, Ririn. Pertanyaan ke-6 dari akun @trimo_nyala_86. Oh, ngalah banget pasti dia ya. Pertanyaannya itu,
gimana perasaannya ketika nyanyi pertama kali di televisi, di acara televisi? Pasti beda dong dengan di panggung biasa. Deg-degan nggak Mbak? Deg-degan pasti, nervous pasti. Dan kalau Resa nervous itu pasti mules. Mules itu iya. Terus 2 kali sih, 2 kali. Jadi itu terjadi. Gitu. Pertanyaan ke-7 dari Budi B dan Adi Santoso. Kenapa belakangnya pakai Lawang Sewu? Karena Lawang Sewu itu di Semarang dan Resa dari Semarang. Ibaratnya landmarknya kota Semarang ya. Kalau misalnya kita main monopoli dan gambarnya kota Semarang itu pasti Lawang Sewu. Gitu. 8 tadi dari siapa? Puspita_JR. Pertanyaannya adalah apa tadi aku lupa. Oh, makin terkenal, makin banyak haters dong Kak. Gimana nangkapinya? Haters. Kita cintai saja haters ya. Jadi mereka itu sebenarnya secara tidak langsung itu mereka juga membangun kita gitu. Mereka ngasih saran, cuman ngasih sarannya itu yang beda-beda caranya gitu. Begitu. 9 dari akun Resa Love. Oh, ini dari cewek cantik nih. Pertanyaannya adalah, apa sih arti seorang fans buat Mbak Resa? Fans itu bagi Resa adalah teman, sahabat, saudara, bisa dibilang keluarga kedua. Mereka yang doain Resa, yang dukung Resa. Terima kasih banyak Resa Lovers, I love you. 10 dari P_Vianisti. Pertanyaannya, Dika atau bahagian orang tua? Simpel aja, bahagiain orang tua. Oh, 11. Dari GADP46, Resa Lovers Wonogiri. Kebiasaan jelek Mbak Resa tanpa Mbak Resa sadarin apa sih? Upil. Upil dan gigitin kuku. Itu dia. 12 dari _Taufik M. Pertanyaannya, sehari mandi berapa kali? Nggak tentu. Kadang nggak mandi, kadang sekali doang, kadang 2 kali, kadang sering banget sampai 3 kali, 4 kali gitu. Tergantung sikon dan tergantung suasana hati. 13 dari Robi Eko Setiawan. Pertanyaannya, apakah orang tua support Resa jadi penyanyi dari kecil? Puji Tuhan support banget. Kedua orang tua Resa benar-benar mendidik ketika nyanyi, maksudnya ngasih tahu saran, komentar dan lain-lain, sehingga Resa bisa sampai sekarang berkat doa dan dukungan kedua orang tua. 14 dari Rama Yulistianto dan Marwoto Setiawan 278. Pertanyaannya, sejauh ini kejadian memalukan apa di ketika manggung? Oke, puji Tuhan nggak ada sih kalau memalukan. Tapi kalau misalnya bukan menakutkan sih, mengagetkan. Mengagetkan. Maksudnya ketika minta salaman gitu ditarik itu pernah. Cuman kalau memalukan gitu puji Tuhan belum pernah. 15 dari Afif_Subhan. Tanyanya berapa pertama kali uang yang diterima ketika manggung dan di mana? Pertama kali Resa nyanyi itu nerima fee 25.000. Yeay, 25.000 itu, dan di Pondok Raden Patah, Sayung, Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Masih TK. 16 dari Dibio_Romanisti. Pertanyaannya, waktu kecil pernah nggak nyangka bakal sering masuk TV? Nggak pernah nyangka. Nggak, benar-benar nggak pernah nyangka. Dan puji Tuhan, sekarang sering masuk TV. Makasih ya. 17 dari Etitix28.
Milih jomblo bahagia atau punya pacar tapi galau nggak kelar-kelar? Ya jelas milih jomblo bahagia lah. Gimana sih? Suiknya jangan lupa. 18 dari Januar Wahyu Nugroho. Pertanyaannya, ruang apa yang paling ditakutin di rumah sakit? Kamar mayat. Takut kalau lewat tuh horor banget, langsung lari. Itu. 19 dari Ardi _ Yana. Pertanyaannya adalah ketika nyanyi dangdut bisa nggak goyang? Bisa sih kalau misalnya dangdutnya yang slow, mellow, kendo gitu ya. Tapi kalau dangdutnya yang koplo, maksudnya dalam arti yang keras itu biasanya sih diprotes sama penonton. Mbak goyang dong, mbak goyang gitu, gimana dong? Ini ada pertanyaan terakhir 20 dari, dan ini beneran lucu nih akunnya, namanya @nganu_28 @nganu_ berapa tadi ya? Nanti 32 @nganu_32. Pertanyaannya adalah, kalau udah nikah bakalan masih manggung nggak? Tetap dong, tetap, udah mendarah daging, gimana coba? Itu adalah hobi dan bener-bener gak bisa ditinggalin kayaknya. Dan itu tadi beberapa pertanyaan yang udah Resa jawab. Semoga kalian bisa puas atas pertanyaan, atas jawaban-jawabannya Resa ya. Terima kasih banyak sekali lagi Resa ucapkan buat teman-teman yang udah tanya, yang udah doain Resa, yang udah support Resa, yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa subscribe dan like videonya Resa, subscribe YouTube channelnya Resa. Pokoknya jangan lupa teman-temanku semuanya. Terima kasih.